Pemirsa, selamat malam. Anda menyaksikan Prime Talk, Tajam Mendalam bersama saya, Rory Asyari. Pemirsa, Presiden Jokowi mencari kalangan milenial untuk mewarnai kabinet mendatang. Nah, beberapa kriterianya adalah mereka harus menjadi eksekutor yang handal, kompeten, dinamis, fleksibel, dan mampu mengikuti perkembangan zaman. Ada pro dan kontra di sana. Yang pro mengatakan bahwa sejumlah sektor di pemerintahan butuh penyegaran, butuh sesuatu yang out of the box, dan juga butuh kebijakan yang progresif. Sementara yang kontra mempertanyakan kemudian pengalaman dalam memimpin sebuah lembaga atau organisasi yang besar dan juga pengalaman kerja dari para milenial tersebut untuk bisa mengeksekusi program yang dicanangkan oleh pemerintah. Nah, kita lihat lebih dahulu usia atau rentang usia para menteri dari masa ke masa pemerintahan sejumlah presiden ke belakang. Kita lihat lebih dahulu. Yang paling baru tentu saja Presiden Jokowi dengan yang paling muda adalah Puan Maharani. Ini adalah usia menteri paling muda dan juga paling tua sebelum adanya reshuffle. Pemirsa, saya harus catat terlebih dahulu sebelum adanya reshuffle. Yang paling muda adalah Puan Maharani, kemudian yang paling senior adalah Pak Darmin Nasution di usia 65 tahun. Tapi setelah reshuffle kemudian masuk Wiranto yang berusia 69 tahun ketika dilantik 4,5 tahun yang lalu. Kemudian pada waktu Presiden Habibie paling muda 49 tahun, paling tua 66 tahun. Gus Dur 34 tahun, kemudian paling tua adalah 64 tahun. Megawati pun 38 tahun, paling tua 66, rata-ratanya usia menterinya 54 tahun, sementara SBY di dua periode tidak terlalu jauh berbeda begitu. 40 tahun paling muda di periode pertama, paling tua 64 tahun, sementara periode kedua yang paling muda 37 tahun dan paling tua 66 tahun. Nah, Jokowi menyebut bisa saja di periode kedua ini ada menteri yang usianya 25 sampai dengan 30 tahun. Dan dari presiden-presiden yang kita punya sebelumnya tidak ada yang mengangkat menteri di bawah usia 30 tahun. Bisa jadi nanti Presiden Jokowi adalah yang pertama begitu. Nah, bagaimana dengan jumlah pos kementerian? Pos kementerian di era Jokowi, pemirsa, apabila kita lihat jumlahnya adalah 34. Hal ini sama dengan 3 periode sebelumnya, yakni ada SBY 2 periode, kemudian Megawati 31, Gus Dur 34, dan B.J. Habibie 36. Menarik adalah sekitar periode Februari-Maret yang lalu, Presiden Jokowi mewacanakan ada tambahan kementerian baru, yakni menteri yang akan bergerak khusus di bidang ekspor dan juga khusus di bidang investasi. Banyak orang yang bertanya-tanya, perlu tidak kita untuk punya 2 menteri tambahan tersebut? Nah, untuk memberikan konteks kepada Anda, ada sejumlah negara yang punya menteri khusus di 2 bidang ini. Seperti contohnya misalnya Kanada punya Minister of Export Promotion, tapi dengan tambahan tugas yakni Small Businesses, yakni UMKM. Sementara Inggris punya Minister of Investment khusus, dan di Mesir punya Menteri Investasi dan tambahan kerjanya adalah kerjasama internasional. Artinya 2 kementerian yang diusulkan oleh Jokowi, negara-negara lain juga mempunyai, yakni Menteri untuk Investasi dan juga Menteri untuk Ekspor. Nah, sejumlah kandidat mengemuka dari kalangan milenial siapa kira-kira yang akan menjadi menteri di kabinet kedua dari Presiden Joko Widodo. Ada nama Prananda Surya Paloh yang muncul, Ketum Garda Pemuda Nasdem yang juga merupakan putra dari Ketua Umum Nasdem Surya Paloh. Ada juga Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Ada juga putri dari Haritanu Sudibyo, Perindo, Angela Tanusudibyo yang juga merupakan BOD dari PT MNC. Kemudian ada juga Arief Roshid, Ketua Umum PBHMI dari tahun 2013-2015. Ada juga Arwani Syairozi, politikus Partai Hanura. Namun dari kalangan profesional pun muncul nama-nama seperti Ahmad Zaki, CEO Bukalapak. Kemudian Nadiem Makarim, CEO dari Gojek. Bahkan juga politisi muda seperti Samara Amani dan juga Grace Natali dari PSI. Pew Research, pemirsa, sebuah lembaga survei dari Amerika Serikat mengeluarkan pendapat bahwa usia milenial adalah mereka yang lahir dari tahun 1981 sampai dengan tahun 1996. Ini artinya usianya adalah 22 sampai dengan 37 tahun. Jadi bila Anda saat ini berusia 36 hingga 37, jangan khawatir. Menurut Pew Research, Anda masih milenial menurut versi mereka. Namun yang jelas, kami ingin mengajak Anda untuk bergabung bersama kami melalui sosial media kami. Ada 3 platform yang kami ingin Anda untuk berpartisipasi. Ada Twitter, kemudian Facebook, dan juga Instagram di Metro TV Newsroom dengan hashtag Menteri Pilihan Milenial. Sampaikan pendapat Anda, setuju atau tidak apabila ada menteri milenial di kabinet Jokowi mendatang. Kalaupun setuju, kenapa? Kalaupun tidak, kenapa? Dan Anda pun bisa memberikan pendapat siapa menteri milenial tersebut dan untuk posisi menteri apa.
Silakan bergabung bersama kami di 3 platform sosial media tersebut. Nah, di studio kita akan membahas apa kemudian yang membuat milenial layak dan pantas menjadi menteri di kabinet Jokowi. Apa yang bisa mereka tawarkan? Kita akan berbincang dengan 4 orang narasumber. Yang pertama adalah Mas Taufik Basari, Ketua DPP Nasdem. Mas Taufik, selamat malam. Selamat malam, Rory. Ada juga Rian Ernest, politisi PSI. Rian, selamat malam. Malam. Ada juga Mbak Mutia Afid, Ketua DPP Golkar. Mbak Mutia, selamat malam. Dan juga Mas Adi Prayitno, pengamat politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Selamat malam. Malam, Rory. Ini mumpung di meja saya muda-muda semua, ada yang masih merasa milenial? Mbak Mutia masih milenial nggak, Mbak Mutia? Tadi milenial berapa ininya kategorinya? Sampai dengan usia 37. Kata Pak Jokowi itu 25 sampai 30 yang milenial yang dicari. Menurut Pak Jokowi 25 sampai 30. Anda berarti sudah nggak masuk? Saya ikut hatinya masuk ya. Hatinya masuk. Yang penting hatinya masuk. Mas Thomas? Ada yang milenial, ada yang kolonial, ada yang prasejarah. Ada yang milenial atau kolonial, Mas? Iya, oke, ada kolonial. Oke, saya akan ke mereka yang benar-benar milenial terlebih dahulu. Rian. Rian yang jelas paling pasti milenial. Setuju nggak, Rian? Ada menteri milenial. Melihat dari mungkin segi pengalaman, melihat dari segi kemampuan, melihat dari segi skill manajerial, setuju tidak ada menteri dari kalangan milenial? Sebenarnya kalau kami dari PSI bukan ingin menggarisbawahi milenialnya, tapi lebih ke menteri yang kompeten dan energik gitu ya. Oke. Karena zaman semakin berubah, persaingan makin tinggi, dan kalau mungkin dahulu di Indonesia dan mungkin negara-negara lain pada umumnya kan umur itu menjadi faktor utama. Tapi sekarang itu kan pada usia muda kita semakin dipaksa untuk lebih bisa hebat lagi, bisa lebih ini lagi. Akhirnya misalkan perusahaan startup yang udah level unicorn kan kebanyakan kan saya pikir pendirinya kan muda-muda sekali ya. Muda-muda. Nah, dari kabinet jilid pertama kemarin, Anda tadi mengatakan bahwa tidak mengenal usia bukan faktor determinan begitu. Siapa yang kira-kira mau representasi? Dia energik, dia futuristik, dan juga dia out of the box. Di kabinet yang pertama ini. Susah ya karena Bu Susi mungkin orang banyak menyebut atau... Tapi Bu Susi kan mungkin bukan dalam konteks mau umur milenial, tapi style yang beda betul. Ibu Susi misalkan, out of the box, komentar-komentarnya straight to the point, dan mungkin buat beberapa orang kan, wah ini beda banget. Jadi ada style yang sangat berbeda antara yang zaman dulu dengan yang zaman sekarang. Baik, terkait dengan kekhawatiran bahwa mungkin kemampuan manajerial, kemampuan dalam memimpin lembaga besar, Mbak Mutia, setuju nggak sih ada menteri milenial yang menurut Pak Jokowi usianya 25-30 tahun? Ya, kalau ada perwakilannya, saya rasa nggak ada masalah dan bahkan sangat bagus. Karena CSIS itu menggarisbawahi bahwa hanya 2,3% di generasi milenial itu yang tertarik dengan isu-isu politik. Jadi kalau kita punya perwakilan di usia yang sangat muda atau mewakili milenial, maka akan sangat baik dalam hal juga bisa memberikan kedekatan antara generasi milenial dengan politik. Karena makin lama kalau tidak asah atau diurus dari sekarang, maka akan gapnya akan semakin besar antara adik-adik milenial seperti Rian dengan politik gitu ya. Gapnya akan semakin besar. Sementara KPU mencatat ada 100 juta kemarin. Betul. Sementara Indonesia akan memasuki bonus demografi di mana usia produktif akan lebih banyak atau jumlahnya paling tidak akan sangat besar. Dan mereka ini kan orang-orang yang akan orang-orang yang secara proporsional akan paling banyak dan juga menentukan Indonesia ke depan, sehingga haruslah ada perwakilan dari sekarang. Kalau tidak dimulai sekarang akan susah nanti 2024 gitu. Kenapa kan susah? Karena presidennya bukan Jokowi lagi? Bukan. Artinya tradisi itu nggak bisa, kultur itu nggak bisa langsung diubah gitu, Ron. Jadi kita mulai dari sekarang, mungkin 1 atau 2 dulu di usia itu, sehingga nanti ke depan teman-teman anak-anak muda juga akan lebih mempersiapkan dirinya karena tahu bahwa they have a chance to be in the cabinet. Kesempatan untuk masuk ke dalam kabinet ya. Mas Toba sendiri, kita perlu menteri milenial nggak sih sebenarnya? Kalau saya melihatnya memang ada kebutuhan yang disampaikan oleh Pak Jokowi bahwa menteri untuk di periode kedua ini adalah menteri yang juga sanggup beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang ada, sanggup mengemas isu-isu yang memang kekinian ya, karena memang kan teknologi ini cepat berkembang. Ya memang harus diakui bahwa kaum milenial ini lebih cepat beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Itu, ya. Nah, oleh karena itulah maka
kalau kita bicara kebutuhan ya saya sih setuju bahwa memang ada kebutuhan untuk itu. Ya oleh karena itu tidak ada salahnya apabila memang kita ada perwakilan juga menteri milenial yang barangkali juga bisa mewarnai seluruh kabinet itu ya dengan keenergikannya, dengan kemampuannya membaca perkembangan teknologi, kemampuannya memanfaatkan teknologi yang berkembang sangat cepat sehingga juga bisa menularkan kepada menteri-menteri lainnya bahwa ya ini kita tidak boleh ketinggalan dengan perkembangan zaman ini. Nah, menurut saya oke lah. Oke, ketika Anda menjawab seperti itu, pos kementerian mana yang kira-kira paling tepat untuk milenial? Kalau menurut saya bukan soal posnya ya, tapi soal ada dua hal. Soal kebutuhan mana yang paling membutuhkan keberadaan menteri milenial ini ya. Dia bisa di mana saja ya. Yang penting kemudian pemanfaatan kemampuan menteri milenial yang bisa mempengaruhi semuanya gitu ya. Oleh karena itu memang harus dikaji dulu mana yang tepat. Yang kedua soal personalnya juga. Ya personalnya juga harus tepat kan. Siapa orangnya, dia punya kapabilitas apa, apakah punya integritas dan sebagainya. Itu penting juga untuk dipertimbangkan. Mas Adi, kira-kira untuk Pak Jokowi, apa untungnya punya menteri berusia milenial, Mas? Ada dua hal. Pertama, ini sebagai salah satu bukti Jokowi memenuhi janji politiknya. Artinya milenial bukan hanya sebatas objek politik jelang elektoral, tapi juga menjadi aktor utama. Makanya kemudian komposisi kabinet ini kemudian disemarakan oleh milenial, nama-namanya sudah masuk semua gitu. Saya kira ini adalah sebagai salah satu bukti Jokowi memenuhi janji politiknya. Ini sebelum pemerintahan kedua dimulai. Yang kedua, kita tahu bahwa pembentukan komposisi kabinet itu ada desain, istilahnya itu ada semacam filosofisnya. Kita tahu bahwa kabinet kita itu pasti komposisinya laki-laki dan perempuan juga dilihat. Soal wilayah juga dilihat. Soal gender, soal agama dan seterusnya. Belakangan karena milenial menjadi bagian dari bonus etnografi menjadi penting dalam konteks itu. Ini kan sebagai upaya untuk menjaga harmoni kinerja nantinya. Artinya Pak Jokowi sedang mulai membaca tanda-tanda kemajuan zaman di mana milenial ternyata memang dalam banyak sektor menjadi penting untuk menjadi aktor dalam perubahan politik kita ke depan. Kita pun nanti juga harus membahas terkait dengan milenial. Saya ingin ada dikotomi seperti ini. Milenial dari kalangan profesional yang benar-benar pure profesional atau milenial yang dia merupakan melanggengkan politik lama. Anak seorang tokoh misalnya. Mana yang harus dipilih dari kalangan milenial ini untuk menjadikan ini zakon kabinet? Kami akan kembali saat lagi. Tetaplah bersama kami.